Kok bisa video 10 menit terus di-cut jadi 1 menit terus isinya itu buat nge-head speech ya si Tasya Atasya ini bener. Jadi semua orang tuh bener-bener benci Tasya Atasya cuma gara-gara satu video TikTok yang dipotong. Kayak pengen deh gue jadi orang kaya gitu. Kayak nggak tahu harga rumah 1M. Terus kayak bingung 1M buat apa anjir, gue pengen deh kayak gitu sumpah. Kak beli rumah di Depok aja ntar saingan sama Ayu Ting Ting gitu. Tasya versus Ayu. Siapa yang menang? Ayah Rojak. Oke. Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. Kembali lagi dan gue Rizvana Kevin di channel YouTube Kevin Irlansah. So di video kali ini gue nggak mau bahas TikTok dulu. Ada sedikit tentang TikTok. Ini loh guys, Tasya Atasya. Ini bener-bener inceran banget netizen anjir Tasya Atasya ini. Orang-orang TikTok nggak suka banget sama Tasya Atasya. Cuma gara-gara potongan video. Bener ya, TikTok itu bener-bener memprovokasi orang buat benci orang gitu loh. Kayak head speech-nya tuh di TikTok kok bisa video 10 menit terus di-cut jadi 1 menit terus isinya itu buat nge-head speech ya si Tasya Atasya ini bener. Jadi semua orang tuh bener-bener benci Tasya Atasya cuma gara-gara satu video TikTok yang dipotong. Itu yang 1M itu loh guys, yang lagi AirPod sama Tasya Farasya. Bener-bener ya orang ya ada aja gitu jalur buat ngebenci orang tuh ada aja gitu. Apalagi di TikTok, ya udah tau lah ya TikTok begitu gitu. Setiap ada video viral 10 menit gitu, oh ini bagus nih buat ngebenci dia nih, gua cut di bagian ini aja terus gua post di TikTok. Udah rame tuh, orang-orang pada benci si artisnya ini. Gak sinting sih ya, penasaran kan yang gimana videonya. Terus sampai Tasya Atasya ini klarifikasi di instastorynya, gimana gak klarifikasi ya. Kayak dibenci orang satu Indonesia, gak satu Indonesia juga sih ya, satu Indonesia nggak sih segitu ya. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja ke videonya, check it out. Nah di video ini repostan orang gitu. Kayaknya yang udah pertama kali yang ngepost ini kayaknya udah di take down ya. Takut anjir nge-head speech orang begitu, bener-bener kena UU ITE-nya gede banget, gila. Apalagi pakai akun pribadi, sempat lewat di FYP gua. Sekarang yang pas sekarang nih mau gua buat konten hilang videonya, terus dapat nih akun dari mi.sopo ini kayaknya nge-repost video dah. Coba ya lihat ya, kita identifikasi sama-sama. Bang 1M buat apa? Harusnya 1M. Yang gitu. 1M buat belanja cotton bud buat anak gue doang. Astagfirullah. Cotton bud anakmu ini banyak banget. Karena gini, kadang tuh orang suka nggak paham. Orang tuh pengeluarannya beda, tanggung jawabnya beda. Jadi ada 1M buat orang tuh kayak, gue bisa sujud syukur seumur hidup. Nah, makanya pas awal ini kan dia udah bilang ya 1M itu beda-beda gitu perspektifnya, perspektif orang tuh beda-beda gitu. Misalnya kayak penghasilannya udah lebih dari 1M sebulan terus pengeluarannya juga 1M gitu. Padahal di awalnya udah bilang gitu, ada yang kayak nggak cukup gitu, 1M nggak cukup. Ada orang yang 1M itu udah bener-bener sujud syukur banget, bener banget kata Tasya. Padahal awal-awalnya udah bilang begini loh. Terus tapi kenapa juga dihujat juga begitu. Orang-orang gila-gila banget dah ngehujat orang tuh kayak sedep banget gitu rasanya. Apa nggak inget dosa apa gimana sih? Usah kerja lagi. Ada buat orang 1M ya, 1M pengeluaran per bulan saya mbak. Nggak ngaruh buat apa-apa, beli rumah juga nggak bisa. Ih, udah deh tinggal jawab aja. Bisa beli 1M rumah. Bisa kalau Hashim. Ada. Rumah buat ngumpulin lu semua di rumah gue muat 1M. Oh, iya. Ada lu, ada Hashim, Amal. Nah dihujat ini gara-gara ini dia nggak tahu rumah 1M. Dia nggak tahu karena dia tinggalnya tuh kayak di komplek yang rumahnya mulai dari 10M gitu, yang bener-bener gede, istana presiden juga kalah gitu. Di Depok ada ya kayak Tasya, ada rumah 1M yang bener-bener udah yang gak gede-gede banget gitu, tapi kayak lumayan ada. Tapi rumah 1M tuh ada, nggak kamar mandi satu nggak ada yang tingkat 1M juga ada gitu. Mungkin beda kawasan aja sih kayaknya. Kata si ini kawasan kayak Pondok Indah, kawasan Jakarta lah pokoknya, bukan di Depok, bukan Jawa Barat. Pastilah beda lah harga rumahnya lah. Gimana di atas Gunung Merapi? Tapi bisa ada kita doang. Buat tim kita doang tapi. Buat tim kalian. Kamar mandi 1. Ya enggak lah, kamar mandi 2 Enggak ngerti. Enggak gue ada karena gue belum baca yang udah sering beli. Pokoknya intinya kalau dikasih 1M mau beli apa?
Kenapa ribet sih, tinggal jawab. Kenapa 1M gue mau beli Birkin yang Himalaya. Udah, oke, pertanyaan selanjutnya. Semua terjadi gara-gara itu. Padahal ya benar sih kata Tasya, cuma ngomong aja gitu, lu dapet 1M tuh mau beli apa, kayak gak usah ngalor ngidul gitu. Bener sih, kayak pengen deh gue jadi orang kaya gitu, kayak nggak tahu harga rumah 1M, terus kayak bingung 1M buat apa anjir. Gue pengen deh kayak gitu, sumpah. It's my dream, not her my dream. Terus dia klarifikasi nih di IG-nya, bener-bener udah jijik banget sama potongan-potongan video AirPods yang disalahpahami dan isi komen-komen orang yang nggak kenal aku asal ngejudge. Ini udah sakit sih. Bahkan sampai mendoakan aku jatuh miskin, melarat dan lain-lain sebagainya. Nggak mungkin. Tapi nggak ada yang tahu ya, itu takdir Allah guys. Soalnya tuh Bu Ala tuh bener-bener kaya banget nggak sih Bu Ala? Kayak 7 turunan juga nggak habis itu kekayaannya, gila. Astagfirullah, orang nggak tahu kok dibilang sombong, kecuali saya tahu dan saya hina. Nah, kecuali saya tahu, dia nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Padahal di Depok ada 1M rumah yang lumayan gede dan kamar mandinya nggak cuma 1. Tolong dimengerti, nggak semua orang punya background hidup yang sama. Dan di video itu saya belum pernah lihat harga tanah, harga rumah. Gimana saya tahu? Yang saya tahu yang biasa mama saya beli ya. Jangan terlalu jahat lah jari kalian wahai netizen. Biasanya dia beli rumah gimana ya guys? Biasanya dia beli rumah 10M dah. Astagfirullah, jahatnya orang-orang ya. Semoga dibukakan hatinya semua. Maaf lahir batin ya guys, tapi jujur aku kadang bener-bener kaget ngeliat tulisan-tulisan kalian yang sangat amat parah. Tapi nggak apa-apa, Allah yang tahu kok. Aku nggak ada maksud merendahkan atau sombong. Masa orang nggak boleh nggak tahu? Ya sudah, nggak perlu menjelaskan ke orang yang emang udah benci sama kita. Gue juga ngerasain anjir yang pasti kalimat ini. Tapi jujur aku kadang bener-bener kaget ngeliat tulisan-tulisan kalian yang sangat amat parah. Lu lihat di video gue yang scroll ke bawah, kayak itu bener-bener banyak banget hujatan yang pertama gue mulai nge-YouTube. Gue juga nggak tahu kenapa orang-orang tuh pada demen banget ngehujat, gila, sampai bener-bener jatuh mental. Kayaknya sampai orang bunuh diri juga dia tuh nggak mau tahu, yang penting dia tuh ngetik aja jarinya gitu. Gue harus ngehujat. Gue kalau nggak ngehujat sehari gue gatal nih tangan gue. Ya begitu dah pola pikirnya haters begitu tuh. Gue kesel banget sumpah, sampai gue agak mental breakdown. Tapi I don't care bro. Nih sampai ada yang ngomong begini, kufur nikmat, kerjaan cuma pamer-pamer aja katanya lakinya ustadz, tapi begini bentuknya. Istighfar 1000 kali. Allah Maha Kuasa menaikkan dan menjatuhkan hambanya dalam sekejap mata. Apa ini, gue ngomong apa? Astagfirullah. Bayangin guys isi komennya, orang kaya yang paling tahu harta orang dipakai buat apa, tanggungan orang sebesar apa, background orang seperti apa. Masya Allah, bisa merasa lebih tahu dan lebih baik dari orang lain. Itu malah yang nulis ini. Gua gak main-main deh sama orang-orang IG anjir, kejam-kejam banget. Kayak semua sosial media gak sih kejam-kejam semua orang-orang kalau udah benci begitu. Satu-satunya hal yang aku gak nurut sama suamiku adalah ikutan AirPods, karena gak enak sama keluarga aku, jadi aku paksain ikut walaupun diteleponin terus selama syuting. Dan janjinya cuma boleh 1 episode, dan bener-bener 2 tahun berikutnya video-video potongan dari sana dijadikan tempat untuk menghina aku dari segala sudut. Itu emang udah ciri khasnya TikTok, kak, gak usah kaget. Emang TikTok ini orang-orangnya biadab semua sih. Padahal di sana aku hanya menghibur dan berusaha mensupport saudara saja. Tapi kalimat-kalimatku terus yang dipotong dan disalahgunakan. Gak apa-apa ya Allah, gak bakal kasih hujan sesuatu yang kita gak mampu. Dan semoga ini akan menjadi tempat aku untuk menjadi orang yang lebih baik. Tapi jujur ya, AirPod Tasya sama Tasya itu seru banget, seru pol guys. Nonton dah, jangan yang potongan-potongan gitu, emang mengundang head speech. Nonton fullnya gitu, seru, sumpah seru banget. Nah lanjut, dia banyak pas storynya nih, masih ada yang support ya, iyalah masih ada yang support. Dia juga nggak salah apa-apa, dia cuma salah ngomong gitu doang. Dan dia juga nggak tahu guys, dia nggak tahu ada yang nge-hate lagi. Sombong loh, kalau lo udah balikan telapak tangannya baru mingkem loh. Jadi manusia jangan sombong-sombong amat. Ketahuan kalau beli tas emang segitu harganya lah. Ini beli korek kuping sampai 1M, sombong loh. Kata Mbak itu sarkastik tau. Ih, orang-orang kenapa gak ngerti sarkas ya? Kayaknya ini orang-orang tahun berapa dah. Makanya nonton full, setuju, makanya nonton full, seru banget. Maksudnya saking pengeluarannya Tasya besar banget per bulan.
Gila ya, ini orang-orang benar-benar astagfirullah. Semoga Allah mengadili semua ini, amin ya Allah. Sampai udah pasrah banget anjir Tasya. Nah sampai mau dilaporin UITI loh guys, hati-hati loh, sumpah loh. Judulnya aja nggak sesuai sama isi videonya, masuk UITI loh, ini penjaringan opini. Sultan banget, Tasya bingung dengan jawaban Tasya jika diberi uang 1M Tasya. Ya 1M buat beli kotoran bat anak gue sih, nggak bisa beli rumah juga kan di atas Gunung Merapi, rumah 1M. Emang agak dek sih bacanya, rumah 1M terus di Gunung Merapi, padahal di Depok juga banyak kak. Coba beli rumah di Depok kak. Orang sahabat bukannya nggak bisa membalas, cuma kita memilih untuk diam saja, tapi bukan nggak bisa loh. Tapi ingat, kesabaran manusia juga ada batasnya. UITI pasal 28 ayat 1. Wayolo kena UITI. Kayaknya yang akun Rumpi Gosip ini langsung ketar-ketir gak sih ya? Sampai dia instastory, bahayanya fitnah. Perbuatan fitnah lebih berbahaya daripada pembunuhan, karena boleh menyebabkan masyarakat hilang rasa kasih sayang dan mencetuskan permusuhan. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuh. Al-Baqarah ayat 217. Wayolo guys, wayolo. Gue gak ikut-ikutan ya, gue cuma kayak ngebacain doang. Gue gak ikut-ikutan, bodo amat. Anjir panjang banget, mau dibaca. Salam dunia tipu-tipu. Ini aku sedikit terusin buat kalian yang salah paham sama video itu ya. Aku heran, padahal di video itu yang aku bilang beli kotoran bat 1 miliar itu Tasya untuk anaknya dia, iya kan? Tapi kenapa orang-orang tuh pada mikirnya ini Tasya pada mau, itu Tasya yang mau beli kotoran bat 1 miliar, padahal dia bilangnya kalau Tasya mah 1M buat beli kotoran bat doang gitu, bukan untuk anak aku. Wajar aku bilang gitu, karena Tasya kan sultan, bukan aku. Masa orang bercanda dan muji saudaranya kayak nggak boleh? Apakah sesama saudara itu normalnya saling mencaci buat kalian? 2. Maksud rumah 1M di Gunung Merapi itu ditunjukkan untuk keluarga dan tim kita, karena yang datang kerja di rumah kita tuh hampir 30 orang anjir, kayak satu kelas. Kita nggak bahas anggaran belanja atau target harga rumah orang lain dan ekonomi orang, karena di saat itu aku juga belum punya rumah kok, masih berjuang juga kok, makanya nggak bisa bilang 1M buat beli tas juga. Kalau Tasya mungkin lebih mengerti karena dia udah beli rumah dan lain-lain. Jadi harap maklum di situ, aku juga sama-sama orang yang masih berjuang. Karena aku bukan orang yang ngerti harga tanah dan rumah, makanya aku tanyakan kalau anggaran 1 miliar yang buat kita bersama-sama itu di mana? Di atas Gunung Merapi. Karena kita banyak banget orang, jadi butuh rumah besar. Dan kita di Jakarta juga, no. Dia udah bilang di Jakarta juga, dan di Jakarta bener-bener kayak gak ada rumah 1M. Bener sih kata Tasya, rumah 1M kalau di Jakarta tuh bener-bener kayak kontrakan anjir. Ya gak kontrakan juga sih, kayak rumah tapi cuma buat ada berapa 3 kamar, ya bener 1 kamar mandi. Di Jakarta anjir, Jakarta, bukan kayak di Jawa gitu, bukan ya. Kalau di Jawa mungkin udah magrong batu rumah. Ada kok video yang aku bilang emang muat buat Nadia Amal dan kita semua. Jadi tolonglah jangan suka menyebar namimah. Apa itu namimah? Baca di Google biar lebih jelas. Aku bukan orang yang suka merendahkan orang, karena aku juga orang yang bekerja keras. Pernah susah juga, cuma gak disebar aja. Semoga yang gak paham jadi paham deh, waspada di dunia tipu-tipu. Banyak potongan-potongan dengan maksud namimah. Gue masih gak ngerti banget anjir sama orang-orang yang nge-hate begitu. Kayaknya dia di real life-nya tuh kayak gabut gak sih, kayak pengangguran begitu. Kayak bener-bener anjir sakit banget. So kalau lihat video-video gue tuh, lalu gue juga kayak gak salah apa-apa, gue cuma kayak biasanya gini anjir. Kenapa banyak banget yang nge-hate ya? Kayak orang-orang tuh sebenci itu, kayak gak ada maksud tujuan apapun, tapi orang-orang tuh nge-hate-nya bener-bener anjir. Hey kak, beli rumah di Depok aja, ntar saingan sama Ayu Ting Ting gitu. Tasya versus Ayu, siapa yang menang? Ayah Rojak. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. And see you in the next video. Bye guys.